Halo semuanya, salam jumpa dalam video pembelajaran matematika. Dalam video kali ini, kami akan membahas materi tentang metode eliminasi Gauss, di mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah metode numerik. Video ini dibuat oleh Veronica Lapeng dengan NIM 842021910, Veronica Siba dengan NIM 842021911, dan Yosep Kopong Ribeiro dengan NIM 842021914. Nah, kali ini saya akan mewakili kedua rekan saya untuk menjelaskan materinya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Baiklah, yang pertama kita melihat ada sistem persamaan linear. Nah, sengaja di sini kita masuk pokok bahasan pertama dengan sistem persamaan linear. Karena untuk sistem persamaan linear ini kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikannya. Maka dari itu alangkah baiknya kita tahu dulu secara garis besar tentang sistem persamaan linear. Yang pertama kita melihat definisinya. Sistem persamaan linear atau sering disingkat SPL adalah kumpulan persamaan linear yang memiliki variabel-variabel yang sama. Jadi sangat jelas sekali bahwa yang namanya sistem pasti lebih dari satu. Maka kalau hanya satu persamaan itu kita sebut sebagai persamaan linear saja. Tetapi kalau lebih dari satu persamaan maka kita sebut sebagai sistem persamaan linear. Dan selain itu ciri dari sistem persamaan linear itu variabel-variabelnya itu harus sama antara persamaan pertama dan persamaan berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ada bentuk umumnya. Ada A11x1 ditambah A12x2 ditambah dan seterusnya ditambah A1nxn sama dengan B1. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk sistem untuk persamaan linear pertama, persamaan linear kedua dan ketiga, di sini variabelnya tidak berubah. Variabelnya x1, x2 dan seterusnya. Jadi tidak ada yang berubah. Dan di sini A11, A12 dan A1 sampai A1n ini merupakan koefisien dari masing-masing variabel ini. Sedangkan B1, B2 dan B3 ini merupakan suatu konstanta. Nah, untuk bentuk umumnya ini ketika kita ingin mengkonversikan dia atau mentransformasikan dia ke dalam bentuk matriks, maka caranya adalah kita menginput koefisien dari masing-masing variabel ini ke dalam bentuk matriks. Jadi di sini ada matriksnya tuh, entry-entrynya di sini ada A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Jadi entry atau unsur atau elemen dari matriks ini itu kita ambil dari koefisien masing-masing variabel di sistem persamaan linear ini. Nah, jangan lupa di sini juga kita kalikan dengan matriks X. Di sini ada X1, X2, X3 sama dengan matriks B1, B2, B3. Nah, kenapa kita harus kalikan dengan X1, X2, X3? Agar bentuknya tidak berubah. Jadi kalau kita kalikan ulang, maka bentuknya akan kembali ke sini, ke bentuk umum. Oke, kita lanjut. Nah, untuk persamaan yang ini itu kita bisa tulis menjadi AX sama dengan B, di mana A itu adalah matriks AIJ atau matriks berukuran n kali n, sedangkan X itu adalah matriks XJ atau matriks berukuran n kali I, dan B adalah matriks berukuran n kali I juga atau sering disebut vektor kolom. Nah, di sini I ini merupakan matriks identitas. Mungkin kita juga sudah pernah dengar bahwa I itu merupakan matriks identitas dengan entry-entry untuk matriks identitas itu 1, 0 dan 0, 1. Nah, jadi ini merupakan bentuk dari matriks identitas.
Jadi untuk diagonal utamanya nilainya adalah 1 dan untuk diagonal sampingnya ini nilainya 0. Nah, baik, tadi kita sudah membahas sepintas, membahas secara garis besar tentang sistem persamaan linear. Maka untuk berikutnya kita beranjak kepada metode eliminasi Gauss. Nah, kenapa kita menggunakan metode eliminasi Gauss ini? Karena ini akan sangat gampang untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tadi. Nah, dari namanya saja sudah metode, berarti merupakan suatu cara atau suatu langkah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan SPL. Baik, yang pertama kita lihat definisi dari metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss adalah metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Atau dengan kata lain, metode eliminasi Gauss adalah suatu cara mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Jadi sangat jelas sekali bahwa metode eliminasi Gauss ini itu beranjak atau itu tidak jauh berbeda definisinya atau maknanya dengan kata eliminasi atau mengurangi atau menghilangkan jumlah variabel. Nah, tujuannya itu agar menjadikan persamaan itu menjadi lebih sederhana. Tentu kalau persamaan itu sudah lebih sederhana, maka cara untuk menentukan atau langkah untuk menentukan solusinya itu akan lebih mudah lagi. Baik, untuk metode eliminasi Gauss ini juga ada yang namanya matriks echelon baris tereduksi. Nah, jadi ketika kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss, maka kita harus bisa mengubah atau memanipulasi matriks tersebut agar bisa menjadi matriks echelon baris. Nah, ketika sudah menjadi matriks echelon baris, maka itu akan sangat mudah untuk menyelesaikannya. Nah, jadi di sini ada beberapa kriteria suatu matriks disebut sebagai matriks echelon baris. Yang pertama, pada setiap baris bilangan tak nol pertama adalah 1. Nah, 1 ini disebut sebagai satu utama. Nah, sekarang misalnya saya ambil contoh di sini, contoh salah satu matriks. Coba di sini 1, 2, 0 dan 3. Ini hanya sebagai contohnya. Di sini 0, 1, 3, 2, dan di sini 0, 0, 1, 4. Oke. Nah, di sini 0, 0, 0, 0. Nah, jadi di sini ini hanya salah satu contoh bentuk matriks. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada ciri atau kriteria dari matriks echelon baris ini. Jadi yang pertama tadi, pada setiap baris bilangan tak nol pertama adalah 1. Nah, 1 ini disebut satu utama. Sekarang kita lihat di contoh matriks ini, untuk baris pertama bilangan tak nol yang pertama itu adalah 1. Jadi dia sudah memenuhi. Jadi 1 ini kita sebut sebagai satu utama. Nah, untuk menentukan baris berikutnya, ini satu utama akan menjadi patokan atau pivotnya. Nah, jadi untuk syarat pertama sudah terpenuhi. Sekarang untuk kriteria yang kedua, jika ada baris 0 diletakkan pada baris paling bawah. Nah, sekarang contohnya begini, di sini ada baris 0.
Jadi ketika untuk baris keempat ini intrinya semua 0, itu diletakkan di baris paling bawah. Tidak boleh di baris pertama, kedua, ataupun ketiga, tapi di baris paling bawah. Lalu yang ketiga, letak satu utama pada baris yang paling bawah akan terletak lebih ke kanan. Sekarang kita perhatikan yang ini, letak satu utama pada baris paling bawah. Jadi yang ini, yang di baris ketiga ini dia letaknya harus lebih ke kanan dari baris sebelumnya. Sekarang kalau di baris pertama ini satu utamanya, sedangkan baris kedua ini satu utamanya, dan baris ketiga ini satu utamanya. Kalau kita melihat, pasti sudah memenuhi kriteria yang nomor 3 ini, bahwa ketika untuk satu utama pada baris kedua, dia letaknya lebih kanan dari ini, dari baris pertama, dan untuk baris ketiga letaknya juga lebih ke kanan dari baris kedua. Jadi sudah memenuhi. Lalu yang keempat, pada satu kolom jika terletak satu utama, maka entry yang lain bernilai 0. Nah, di sini ini yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika yang baris pertama ini kan satu utamanya, dan entry pada kolom ini sudah 0. Sekarang kita perhatikan untuk kolom yang kedua ini, untuk baris yang kedua, satu utamanya ini. Tetapi perlu diperhatikan bahwa untuk kolomnya ini tidak semua bernilai 0. Di sini ada 2. Begitupun dengan baris ketiga. Baris ketiga ini di sini satu utamanya, sedangkan untuk entry di kolom ini itu tidak semuanya bernilai 0, tetapi ada 3 di sini. Nah, ini masih kita sebut sebagai matriks eselon baris. Namun ketika entry atau kolom nilai entry pada kolom satu utama ini semuanya bernilai 0, maka kita sebut sebagai matriks eselon baris tereduksi. Namun perlu diingat bahwa ketika kita cukup sampai di matriks eselon baris ini juga, kita sudah bisa menyelesaikan SPL dengan metode eliminasi Gauss. Mungkin untuk menyelesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan yang nanti akan dipelajari, itu kita wajib membuat matriks eselon baris tereduksi. Oke, baik, sekarang kita akan lanjut. Kita melihat algoritma eliminasi Gauss. Nah, algoritma ini mungkin bahasa sederhananya seperti urutan langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk menyelesaikan SPL dengan metode eliminasi Gauss. Langkah pertama, konversi SPL ke dalam bentuk matriks teraugmentasi atau matriks yang diperbesar tadi. Lalu langkah kedua, mengalihkan suatu baris dengan skalar tak nol. Sorry, di sini bukan satu tapi suatu. Mengalihkan suatu baris dengan skalar tak nol atau bilangan tak nol. Lalu yang ketiga, menambah suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Dan yang keempat, setelah terbentuk matriks baru, lakukan substitusi balik untuk menentukan solusinya dari masing-masing variabel. Baik, untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang konsep metode eliminasi Gauss, alangkah baiknya kita beranjak ke salah satu contoh soal. Nah, di sini sudah disediakan salah satu contoh soal. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear di bawah ini. Untuk persamaan pertama, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 6. Untuk persamaan kedua, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 9. Dan 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 12. Ini kita diminta untuk menentukan nilai dari X itu berapa, nilai dari Y berapa, dan nilai dari Z berapa. Sekarang kita mulai langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita konversikan SPL tersebut ke dalam bentuk matriks teraugmentasi atau matriks yang diperbesar tadi. Jadi kita input koefisien dari masing-masing variabel di sini ke dalam bentuk matriks. Di sini ada 1, 2, 1, dan 6 itu untuk matriks dengan baris pertama. Lalu ada 1, 3, 2, 9 itu untuk matriks
untuk unsur matriks baris kedua, dan ada 2, 1, 2, dan 12 untuk baris ketiga pada matriks. Jadi ini entry-entrynya sudah ada, entry-entry matriks ini sudah ada. Ini yang kita sebut sebagai matriks yang diperbesar atau matriks teraugmentasi. Lanjut langkah berikutnya, kita operasikan matriks tersebut dengan operasi baris elementer. Nah, di sini operasi baris elementer tadi itu kita mengikuti kaidah yang di algoritma tadi, algoritma penyelesaiannya. Jadi setelah kita konversi SPL itu, kita operasikan SPL itu sehingga menjadi matriks eselon baris tadi. Nah, langkah pertama yang kita gunakan, yang pertama, baris kedua dikurangi dengan baris pertama. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa baris pertama ini tidak dioperasikan? Karena di sini entry atau unsur dari baris pertama ini itu harus 1 untuk dijadikan 1 utama. Jadi yang sekarang kita lakukan, kita harus mengenolkan, kita harus membuat 1 dan 2 ini menjadi 0. Tetapi per tahap. Pertama kita buat baris kedua ini, entry di bawah 1 utama ini kita buat jadi 0. Nah, caranya adalah kita kurangkan dengan 1. Di sini dia bilang baris kedua dikurangi dengan baris pertama. Berarti 1 ini, entry dari baris kedua ini kita kurangi dengan baris yang pertama untuk mendapatkan baris kedua yang baru. Nah, di sini kita tulis di sini B2 kurang B1. Oke, jadi untuk baris pertama ini tidak perlu diganggu, dioperasikan lagi atau diubah lagi, tetap seperti ini. Sekarang kita ubah untuk baris kedua. Di sini sekarang 1 dikurangi 1 kita dapatkan hasilnya 0. 3 kurang 2 dapatnya 1. 2 kurang 1 dapatnya 1. Dan 9 kurang 6 dapatnya 3. Nah, ini untuk baris kedua yang baru setelah kita lakukan perubahan tadi dengan B2 dikurangi B1. Di sini kita bisa melihat bahwa entry atau unsur atau elemen matriks di bawah 1 utama ini sudah 0. Sekarang kita buat 2 ini menjadi 0 juga, karena syaratnya tadi bahwa entry dari kolom 1 utama ini harus 0 juga. Baiklah, yang langkah berikutnya kita gunakan baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Di sini kita tulis dulu baris ketiga dikurangi dengan 2 kali baris pertama, berarti dikurangi dengan 2B1. Oke. Sekarang di sini kita langsung operasikan 2 ini baris ketiganya, 2 dikurangi dengan 2 kali 1 hasilnya 0. 1 dikurangi dengan 2 dikali 2 hasilnya negatif 3. 2 dikurangi dengan 2 kali 1 hasilnya 0. Dan 12 dikurangi dengan 2 kali 6 hasilnya 0. Sekarang di sini kita bisa melihat perubahannya. Di sini baris kedua untuk unsur pertama sudah 0 dan baris ketiga juga sudah 0. Nah, namun perlu diingat bahwa di sini masih ada negatif 3. Di sini masih ada negatif 3, sedangkan ketika kita mau menjadikan itu sebagai matriks eselon baris itu, jadi kita harus merubahnya menjadi matriks segitiga atas. Untuk bisa menyelesaikan dengan metode eliminasi Gauss tadi, harus ubah matriks ini menjadi matriks segitiga atas. Nah, kalau matriks segitiga atas berarti diagonal atau elemen atau unsur di bawah diagonal utamanya itu harus 0.
Nah, di sini kan masih ada negatif 3, jadi kita harus ubah negatif 3 itu menjadi 0. Nah, caranya baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua. Sini baris ketiga ditambah dengan 3 kali baris kedua. Oke, sekarang 0 ditambah 3 dikali 0 hasilnya 0. Negatif 3 ditambah 3 dikali 1 hasilnya 0. 0 ditambah 3 dikali 1 hasilnya 3. Dan 0 ditambah 3 dikali 3 hasilnya 9. Di sini kita sudah melihat, ini kan diagonal utamanya tadi 113, sedangkan elemen di bawah diagonal utama ini semuanya sudah bernilai 0. Nah, ketika sudah begini, ini sudah terbentuk matriks eselon baris. Nah, kalau sudah bentuknya sudah menjadi matriks eselon baris, maka itu akan sangat mudah untuk menentukan nilai dari masing-masing variabelnya. Oke, dari persamaan ini, dari matriks yang ini, itu kita bisa menentukan solusinya. Jadi diperhatikan baik-baik bahwa 6, 3, dan 9 tadi itu tidak lain adalah nilai dari B. Nilai dari B1, B2, dan B3. Nah, di sini kita bisa tulis lagi, oke. Di sini 1, 2, 1, 6, 0, 1, 1, 3, dan 0, 0, 3, 9. Oke, ini kita bisa menyusunnya menjadi sistem persamaan linear baru, dimana 1 itu kan koefisien dari X1, jadi X1 ditambah 2X2 ditambah di sini bukan X1 tambah 2X2, tapi tadi di soal kita menggunakan X, Y, Z. Jadi di sini X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 6. Jadi perlu diingat bahwa 6 itu adalah nilai dari B. Lalu di sini nilai dari X-nya sudah 0, jadi kita langsung ke Y dan Z. Nah, di sini Y ditambah Z itu sama dengan 3. Dan ini persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiganya X-nya 0, Y-nya 0, maka tersisa Z-nya. 3Z sama dengan 9. Nah, oke, di sini sama dengan 9. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya ini justru bentuknya lebih sederhana dari bentuk awalnya tadi. Jadi itu dia fungsinya, kita operasikan matriks tersebut dengan operasi baris elementer, terus menjadi matriks eselon baris, dan kembali kita menemukan persamaan baru. Nah, itu metode-metode yang sangat kita butuhkan agar sistem persamaan linear tersebut menjadi lebih sederhana. Nah, kalau sudah menjadi lebih sederhana seperti ini, itu akan sangat mudah sekali untuk kita menentukan nilai dari masing-masing variabel. Jadi untuk perhatikan untuk yang ini, untuk yang persamaan ketiga ini kan 3Z sama dengan 9, maka diperoleh Z sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, sekarang kita sudah mempunyai Z-nya 3.
di sini ya, tadi yang sudah ditulis di depan. Sekarang Z-nya sudah 3. Langkah berikutnya kita substitusikan nilai Z ini ke persamaan yang kedua ini. Nah, sekarang ini Z-nya sudah ada, maka kita substitusikan ke persamaan kedua untuk menentukan nilai Y-nya. Maka Y ditambah Z. Z-nya tadi 3, maka Y ditambah 3 sama dengan 3. Maka Y tambah 3. Ini kedua ruas kita kurangkan dengan 3. Sama dengan 3 dikurangi 3. Maka Y sama dengan 0. Oke. Jadi kita dapat nilai dari Y-nya. Sekarang langkah berikutnya lagi, 0 ini di sini, 0 ini kita substitusikan lagi ke persamaan pertama. Jadi Z-nya 3, Y-nya 0, kita substitusikan ke persamaan pertama untuk mendapatkan nilai X-nya. Karena kan sekarang yang tersisa hanya nilai X yang belum ada nilainya. Variabel X yang belum ada nilainya. Oke, sekarang Z ini kita substitusikan ke sini. Dan Y juga kita substitusikan ke persamaan pertama. Semuanya kita substitusikan ke sini. Diperoleh X ditambah 2 dikali 0 nilai dari Y tadi, ditambah Z-nya 3, itu sama dengan 6. Sini X. Sekarang 2 kali 0 hasilnya 0, 0 ditambah 3 hasilnya 3. Maka X ditambah 3 itu sama dengan 6. Nah, sekarang kita harus menentukan nilai X. Oleh karenanya kita kurangkan kedua ruas ini dengan 3. X tambah 3 kurang 3 tambah 3 dikurangi 3 sama dengan 6 dikurangi 3. Nah, di sini dapatkan nilai X sama dengan 3. Nah, jadi sangat mudah. Di sini nilai X-nya 3, Y-nya 0, dan Z-nya 3. Atau bisa kita tulis bahwa nilai dari X, Y, dan Z-nya sama dengan 3, 0, dan 3. Nah, jadi ini solusi yang kita cari, atau pertanyaan pada soal tadi ini yang harus kita tentukan. Jadi sudah kita tentukan X-nya 3, Y-nya 0, dan Z-nya 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Oke, sampai di sini saja penjelasannya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, dan jika ada kekeliruan mohon saran dan masukannya. Sekian dan terima kasih.